Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada part 3 kemarin diperlihatkan peristiwa yang tidak mengenakan, di mana salah satu Sannin legendaris yaitu Jiraiya telah tewas dalam pertempuran melawan Pain. Akan tetapi, kematian Jiraiya tidak sia-sia karena dia telah mengetahui rahasia dari Pain, di mana rahasia tersebut ia tuliskan dalam bentuk kode di tubuh Fukashaku. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Naruto Shippuden Part 4 versi Efek Anime. Pada part kali ini, Naruto sedang menjalankan misinya untuk membunuh Itachi, di mana Naruto belum mengetahui kalau Jiraiya telah tewas dalam pertempuran. Di sisi lain, Naruto dan rekan-rekannya mengandalkan Kage Bunshin Naruto atau biasa dikenal dengan jurus 1000 bayangan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui keberadaan dari Uchiha Itachi. Beberapa saat kemudian, salah satu dari bayangan Naruto bertemu dengan Sasuke, di mana Sasuke langsung menebas bayangan Naruto menggunakan Chidorinya. Nah, bayangan Naruto ini berhubungan satu sama lain, akibatnya Naruto yang asli bisa mengetahui keberadaan dari Sasuke melalui bayangannya. Kemudian Naruto meminta Hinata untuk menggunakan Byakugan-nya untuk melacak Sasuke. Akan tetapi, saat di perjalanan, mereka dihadang oleh anggota Akatsuki, di mana anggota Akatsuki tersebut mengenalkan dirinya yang bernama Tobi. Dia adalah orang misterius dan konyol, dan dia memakai topeng melingkar bermata satu. Naruto yang sedang terburu-buru langsung menyerang Tobi dengan rasengannya. Akan tetapi, Tobi tidak terkena serangan dari Naruto, dan entah mengapa jika menyerang Tobi itu rasanya seperti tembus. Lalu mereka berpikir kalau Tobi mempunyai jurus untuk berteleportasi. Di sisi lain, Sasuke dan rekannya mengetahui keberadaan dari Uchiha Itachi yang kemudian Sasuke memerintah rekannya untuk tidak ikut campur, karena ini adalah urusannya. Sesaat setelah itu, Sasuke pergi ke tempat Itachi, di mana Itachi sudah menunggu Sasuke untuk bertarung. Kemudian mereka berbicara satu sama lain, dan tak lama setelah itu, Sasuke melancarkan serangan ke Itachi dengan shuriken-nya. Akan tetapi, Itachi mengimbanginya. Sesaat setelah itu, Sasuke berhasil menghentikan Itachi dan kemudian menusuknya. Akan tetapi, itu hanya genjutsu dari Itachi. Namun Sasuke juga mengantisipasi hal tersebut dan kemudian menusuk Itachi yang sedang duduk dari belakang. Sesaat setelah itu, Itachi bercerita tentang pengguna Mangekyo Sharingan yang ketiga, yaitu Uchiha Madara, yang ternyata guru dari Itachi. Itachi juga mengatakan bahwa pada malam pembantaian klan Uchiha, dia juga dibantu oleh Madara. Madara adalah sosok pemimpin di balik layar dari organisasi Akatsuki. Itachi menceritakan bahwa Madara Uchiha telah mempunyai kekuatan Mangekyo yang sempurna setelah mengambil bola mata dari adiknya sendiri. Itachi pun juga memberitahukan kepada Sasuke bahwa ia ingin mengambil bola matanya untuk menyempurnakan Mangekyo Sharingan-nya. Sesaat setelah itu, Itachi menggunakan jurus Tsukiyomi kepada Sasuke. Tsukiyomi adalah sebuah genjutsu di mana sang pengguna bisa mengendalikan musuhnya seperti yang dia inginkan. Di mana genjutsu tersebut, Itachi sedang memojokkan Sasuke sampai Sasuke tidak berkutik, dan sampai akhirnya Itachi berhasil mengambil mata Sasuke. Akan tetapi, Tsukiyomi milik Itachi berhasil dipatahkan Sasuke dengan segel kutukan milik Orochimaru. Di saat itu, Sasuke memanfaatkan keadaan di mana penglihatan Itachi yang sedang kabur, yang kemudian menyerangnya menggunakan shuriken. Shuriken Sasuke berhasil melukai Itachi. Setelah itu, Sasuke menyerangnya lagi dengan jurus apinya, akan tetapi Itachi menghindarinya. Sasuke pun sigap dan menggunakan Chidorinya, sampai akhirnya Chidori Sasuke menjebol atap tempat tersebut. Sesaat setelah itu, Itachi menggunakan jutsu apinya untuk mengimbangi Sasuke. Akan tetapi, Itachi menambah daya gedor apinya menggunakan Amaterasu yang membuat api milik Sasuke menghilang. Amaterasu adalah api hitam yang digunakan pengguna melalui Sharingan tipe lanjut atau bisa disebut Mangekyo Sharingan, yang menurut kabar, api hitam itu tidak bisa dipadamkan meskipun penggunanya telah mati. Beberapa saat kemudian, Itachi menggunakan Amaterasu lagi dan Itachi pun berhasil mengenai sayap dari Jotei Sasuke. Namun Sasuke berhasil lolos dari serangan tersebut dengan menggunakan jurus milik Orochimaru. Setelah itu, Sasuke menggunakan jurus api untuk menyerang Itachi, akan tetapi itu hanya akal-akalannya saja karena api tersebut ia arahkan ke langit untuk menimbulkan awan. Kemudian Sasuke menggunakan jurus Chidori tingkat lanjut yaitu Kirin untuk menghabisi Itachi. Jurus tersebut sangat dahsyat dan mengakibatkan bangunan tersebut roboh. Akan tetapi,
Itachi masih hidup meskipun dia terluka parah. Sasuke pun tampak terkejut karena dia sudah kehabisan cakra, ditambah dia sudah mengeluarkan semua jutsunya ke Itachi. Di sisi lain, Itachi mengeluarkan jurus andalannya yaitu Susanoo. Susanoo adalah sebuah makhluk yang tercipta dari cakra sang pengguna, di mana makhluk tersebut mengelilingi sang pengguna dan bisa digunakan untuk bertarung. Kemampuan ini adalah yang paling kuat bagi mereka yang memiliki mata mengekyu Sharingan, dan bahkan teknik ini merupakan teknik yang paling langka untuk dikuasai. Sasuke yang melihat itu cukup kesal dan mencoba menyerangnya, akan tetapi itu semua gagal. Dan sampai akhirnya, Sasuke terbayang-bayang Orochimaru yang kemudian ular putih berkepala 8 muncul dari dalam tubuh Sasuke, dan ternyata itu adalah Orochimaru. Yang kemudian, Itachi dalam bentuk Susanoo-nya memenggal ketujuh kepala dari ular tersebut. Dan di kepala terakhir, Orochimaru keluar. Tapi tak lama kemudian, Itachi menyerang menggunakan pedang Totsuka Blade, di mana pedang tersebut berfungsi untuk menyegel. Dan pada akhirnya, Itachi berhasil menyegel Orochimaru dari tubuh Sasuke. Sesaat setelah itu, Itachi memojokkan Sasuke, di mana Itachi hampir sekarat. Kemudian Itachi mati karena penyakitnya sendiri. Di sisi lain, Zetsu menyampaikan kepada Tobi bahwa di pertarungan Itachi dan Sasuke, Sasuke telah memenangkan pertarungan. Yang kemudian, sesaat sebelum Tobi menghilang, Kakashi kaget melihat bahwa Tobi memiliki mata Sharingan. Sesaat setelah itu, tim Kakashi menuju tempat pertarungan Sasuke dan mereka terhalang oleh Amaterasu milik Itachi. Akan tetapi, Yamato berhasil membuka jalan menggunakan jutsunya. Akan tetapi, mereka terlambat karena Tobi dan Zetsu telah membawa mereka berdua. Sesaat setelah pertempuran mereka berakhir, jasad Itachi dibawa oleh Zetsu, sedangkan Sasuke dibawa oleh Tobi ke tempat persembunyiannya. Dan setelah itu, Sasuke terbangun dari pingsannya dan dia sedang kebingungan. Setelah itu, Sasuke mendengar suara dari kegelapan dan suara itu ternyata dari Tobi. Nah, Tobi di sini tidak bersifat konyol seperti biasanya. Kemudian Tobi membuka setengah topengnya yang selama ini menjadi misteri. Sebelum topeng terbuka sepenuhnya, Sasuke melihat mata Sharingan milik Tobi dan itu membuatnya terkejut sampai akhirnya ia tidak sengaja memakai Amaterasu. Sasuke pun nampak kebingungan karena dirinya menggunakan jurus tersebut, di mana jurus tersebut ia arahkan ke tangan Tobi tanpa sisa. Anehnya, Tobi muncul lagi dari kegelapan tanpa luka sedikit pun. Padahal, Amaterasu bisa menghanguskan tangannya. Setelah itu, Sasuke bertanya kepada Tobi kenapa dirinya bisa mengeluarkan Amaterasu. Tobi pun menjelaskan kepada Sasuke kalau sesaat sebelum kematian Itachi, Itachi memberikan seluruh jurusnya kepada Sasuke, ditambah Itachi memberikan seluruh jurusnya untuk melindungi Sasuke. Dan kemudian, Tobi juga menjelaskan tentang kebenaran dari Uchiha Itachi, di mana Itachi menjadi pengkhianat desa dan menjadi Akatsuki agar perang antara klan Uchiha dan Konoha tidak terjadi. Dan itu pun membuat Sasuke kaget. Dan setelah itu, akhirnya Tobi pun menceritakan kisah masa lalunya tentang berdirinya desa Konohagakure, di mana kekalahannya dengan Hokage pertama dan alasan mengapa Itachi membunuh semua anggota klan Uchiha. Sebenarnya, desa Konohagakure adalah desa hasil pergabungan dan gencatan senjata antara klan Uchiha dan juga klan Senju. Setelah terbentuknya Konohagakure, Madara ingin melakukan pemberontakan terhadap klan Senju yang saat itu menguasai pemerintahan. Kemudian Madara mengajak sesama klan Uchiha untuk melakukan pemberontakan, tapi mereka lebih cinta perdamaian dan menolak ajakan Madara. Madara pun pergi dan melawan Hokage pertama sendirian, akan tetapi ia kalah. Setelah itu, Tobi menjelaskan kronologi masa lalu Itachi yang membunuh klan Uchiha karena diberi misi oleh petinggi Konoha, yang dimana Itachi dihadapkan oleh pilihan-pilihan mengerikan, dan pada saat itulah Itachi akhirnya memilih membantai seluruh klan Uchiha. Tapi, ia tidak bisa membunuh adiknya sendiri. Sesaat setelah itu, Tobi mengajak Sasuke untuk bergabung dengan Akatsuki. Dan kemudian, Tobi memberi misi untuk menangkap biju berekor 8 atau bisa dikenal dengan Hachibi. Di sisi lain, tim Kakashi yang tidak bisa melacak keberadaan dari Sasuke kemudian kembali ke desa Konoha. Dan bisa dikatakan, misi tersebut gagal dan tidak mendapatkan informasi apapun mengenai Sasuke maupun Uchiha Itachi. Nah, itulah seluruh alur cerita Naruto Shippuden Part 4. Nah, untuk part kali ini, banyak terjadi hal yang tidak terduga dari Itachi maupun Tobi yang masih belum diketahui. Dan juga bergabungnya Sasuke ke dalam organisasi Akatsuki untuk memenuhi keinginannya untuk menghancurkan Konoha.
Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.